Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya dalam hati, mengapa hidup terasa tidak adil? Mengapa doa yang kita panjatkan seakan tidak kunjung terjawab? Hari ini, mari kita duduk sejenak, merenungi bahwa keadilan Allah selalu tepat waktu. Tapi sebelum itu, izinkan saya mengajakmu. Jika kamu merasa setiap kata dalam renungan ini bisa menjadi penguat di saat lelah, silakan tekan tombol like sebagai tanda bahwa hatimu masih percaya pada kasih sayang Allah. Dan jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus berjalan bersama dalam perjalanan perenungan hati menuju Allah hari demi hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam renungan hari ini, mari berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam dan tanyakan ke dalam hati kita, apakah aku benar-benar percaya bahwa Allah selalu adil, meski jalannya tidak sesuai harapanku? Jika hati kecilmu pernah bergetar dengan pertanyaan itu, berarti renungan ini memang untukmu. Mari kita duduk bersama, tenangkan jiwa, dan belajar melihat keadilan Allah yang selalu tepat waktu. Hidup seringkali membuat kita merasa tertinggal, sementara orang lain melaju. Kita bekerja keras dengan jujur, tetapi justru orang yang curang tampak menang. Doa kita sudah bertahun-tahun menunggu, namun hasilnya seakan jauh dari genggaman. Luka batin yang kita simpan terasa tak kunjung sembuh, meski air mata sudah habis. Di saat itulah muncul bisikan. Apakah Allah mendengar? Sahabatku, jangan terburu-buru menyimpulkan. Allah tidak pernah tidur, tidak pernah lalai, tidak pernah abai. Dia hanya bekerja dengan waktunya, bukan dengan jam tangan kita. Dan waktu Allah selalu tepat, tidak cepat, tidak lambat, tetapi seindah takdir yang telah Ia susun untuk jiwa kita. Setiap manusia ingin melihat hasil segera. Kita ingin doa dijawab saat itu juga. Namun, bila semua keinginan terkabul seketika, mungkinkah kita belajar tentang sabar? Allah tahu isi hati kita lebih dalam dari apa yang kita ucapkan. Bahkan sebelum bibir bergetar dalam doa, Allah sudah lebih dulu tahu kebutuhan jiwa. Kadang, penundaan itu adalah bentuk kasih sayang. Allah tidak langsung memberi, bukan karena tidak peduli, melainkan karena Dia ingin melindungi. Betapa sering kita meminta sesuatu, namun ternyata jika dikabulkan saat itu, justru bisa mencelakai diri kita. Maka Allah menunda, bukan untuk menyakiti, tapi untuk menyelamatkan. Ada pula saat di mana kita diuji dengan melihat orang lain tampak lebih bahagia, padahal apa yang tampak indah bagi mata belum tentu membawa ketenangan bagi hati. Sebaliknya, apa yang terlihat sulit bagi kita bisa jadi jalan menuju surga. Inilah rahasia keadilan Allah. Ia memberi sesuai dengan apa yang benar-benar kita butuhkan, bukan sekadar apa yang kita inginkan. Diamnya Allah bukan berarti Ia jauh. Justru, di balik diam itu ada pengaturan yang penuh kelembutan. Ia menunda untuk mengajarkan makna sabar. Ia menahan untuk membentuk jiwa yang lebih kuat. Ia memberi di saat yang paling indah, ketika kita benar-benar siap menerimanya. Jadi sahabatku, janganlah kita merasa ditinggalkan. Keadilan Allah selalu ada, hanya terkadang mata kita yang tertutup oleh gelisah. Ingatlah, setiap detik hidup ini adalah bagian dari skenario Allah yang sempurna. Allah tidak bekerja dengan jam tangan manusia, tetapi dengan waktunya yang sempurna. Sahabatku, kita sering mendesah pelan. Kenapa sekarang ya Allah? Kenapa harus begini? Seakan-akan kita ingin Allah tunduk pada jadwal yang kita tentukan. Padahal, waktu milik kita hanyalah hitungan detik yang sempit. Sedangkan waktu Allah adalah lautan tak bertepi. Ibnu Athailah As-Sakandari, seorang sufi besar, pernah berkata, "Janganlah tergesa-gesa dalam meminta, karena Allah tahu kapan waktu terbaik untukmu." Kata-kata itu ibarat embun yang menyejukkan hati yang resah menunggu. Waktu Allah selalu lebih indah daripada waktu yang kita paksakan. Bayangkan jika semua doa terkabul saat itu juga. Mungkin kita tidak belajar bersabar. Mungkin kita akan lupa bagaimana rasanya merindukan Allah. Karena itu, Allah menahan, Allah menunda. Bukan untuk menyiksa, tapi untuk mendidik jiwa.
Jalaluddin Rumi pernah berujar, kesabaran bukanlah menunggu dengan hampa, tetapi menunggu dengan keyakinan bahwa bunga akan mekar di musimnya. Begitulah takdir. Ia punya musimnya sendiri. Tidak semua benih yang kita tanam akan tumbuh esok hari, tapi suatu saat ia akan berbuah manis. Allah tidak pernah salah waktu. Dia tidak pernah datang terlalu cepat dan tidak pernah datang terlalu lambat. Apa yang kita sebut keterlambatan sebenarnya adalah ruang yang Allah beri agar kita bisa tumbuh. Apa yang kita sebut penundaan sebenarnya adalah pintu untuk menyadari bahwa kita bukan penguasa waktu. Kita hanyalah hamba yang belajar menerima ritme ilahi. Maka, sahabatku, biarkan waktu Allah mengalir, karena disitulah keadilan sejati bersemayam. Penundaan doa bukanlah penolakan, melainkan penjagaan. Ada doa yang tak langsung terjawab, dan kita sering menyimpulkan, Allah menolak. Padahal bisa jadi Allah sedang berkata, aku akan memberimu sesuatu yang lebih baik. Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam Ihya Ulumuddin, terkadang Allah tidak memberi apa yang kita minta, karena Dia tahu itu akan menjadi racun bagi jiwa kita. Maka penundaan itu bukan penolakan, melainkan pengobatan. Doa yang kita anggap hampa sebenarnya sedang dijaga oleh Allah. Ia simpan dengan penuh kelembutan untuk diturunkan pada waktu yang paling indah. Pernahkah engkau merasakan, setelah lama berdoa, tiba-tiba hati menjadi lebih lapang meski belum mendapat apa yang dipinta? Itulah jawaban Allah dalam bentuk ketenangan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah berkata, jangan menuduh Allah lambat, karena lambat menurutmu adalah tepat menurutnya. Kata-kata ini adalah kunci. Kita yang terburu-buru, sementara Allah ingin kita belajar arti kesabaran. Bukankah sabar itu bagian dari iman? Bayangkan seorang anak kecil meminta pisau tajam pada ayahnya. Apakah ayah yang bijak akan langsung memberi? Tidak. Ia menunda, ia menolak untuk kebaikan anaknya. Begitu pula Allah, Ia lebih mencintai kita daripada cinta seorang ibu pada anaknya. Maka bagaimana mungkin Ia abai? Justru dalam penundaan itu, Allah sedang melindungi kita dari bahaya yang tak terlihat. Dan ketika saatnya tiba, doa itu turun sebagai hadiah yang jauh lebih indah dari bayangan kita. Apa yang terlihat adil bagi manusia, belum tentu adil menurut Allah. Kita sering melihat dunia dengan mata yang sempit. Kita menyebut sesuatu adil hanya karena sesuai dengan logika kita. Padahal, mata Allah melihat jauh lebih luas. Rumi berkata, apa yang kamu lihat sebagai kepahitan, bisa jadi adalah obat yang Allah titipkan. Bukankah obat sering pahit, tapi menyembuhkan? Maka jangan terburu-buru menilai keadilan Allah dengan kacamata dunia. Ada orang yang tampak kaya raya, tapi jiwanya kosong. Ada orang yang hidup sederhana, tapi hatinya penuh ketenangan. Lalu, siapa sebenarnya yang mendapat keadilan lebih besar? Kita tidak tahu, karena ukuran kita sering keliru. Allah menakar dengan neraca yang berbeda, neraca jiwa, bukan neraca dunia. Ibnu Arabi, seorang sufi agung berkata, segala yang datang dari Allah adalah adil, karena Dia adalah sumber keadilan itu sendiri. Maka ketika kita merasa dizalimi oleh kehidupan, mungkin sebenarnya kita sedang diberi ruang untuk naik derajat. Ujian bukanlah ketidakadilan, tapi cara Allah memurnikan jiwa. Sebab emas tidak akan berkilau tanpa dibakar, dan jiwa tidak akan bercahaya tanpa ujian. Diamnya Allah adalah tanda kebijaksanaan, bukan ketidakpedulian. Pernahkah engkau merasa berdoa, lalu hening yang kau dapat, seakan-akan langit tertutup, bumi pun membisu? Padahal sahabatku, diamnya Allah bukan berarti Ia abai. Justru di balik diam itu, ada pengaturan yang tak bisa kita bayangkan. Ibnu Athailah berkata dalam Al-Hikam, jangan pernah menyangka bahwa diamnya Allah adalah pengabaian. Bisa jadi Dia menunda agar engkau datang dengan hati yang lebih bersih. Diam itu adalah ruang agar doa kita tumbuh lebih tulus. Diam itu adalah waktu agar iman kita tidak bergantung pada hasil, tapi pada Allah semata. Allah tidak butuh doa kita, tetapi kitalah yang butuh doa untuk tetap hidup. Dengan doa, kita belajar menundukkan ego yang ingin serba cepat. Dengan doa, kita belajar bahwa tidak ada kekuatan selain Allah.
Maka ketika doa belum juga terjawab, jangan putus asa. Mungkin Allah sedang berkata, bicaralah lebih lama denganku. Mungkin Allah ingin kita jatuh cinta pada proses, bukan hanya pada jawaban. Sebab seringkali yang kita cari hanyalah jawaban. Padahal yang Allah inginkan adalah hati yang benar-benar kembali kepadanya. Dan disitulah letak keadilan. Allah ingin kita mencintainya, bukan hanya hadiahnya. Allah selalu memberi di saat terbaik, bukan di saat kita tergesa-gesa. Dalam hidup kita ingin semua berjalan cepat. Kita ingin kesedihan segera sirna, rezeki segera datang, dan doa segera terjawab. Namun, tergesa-gesa adalah sifat manusia, bukan sifat Allah. Allah memberi bukan di saat kita mau, tetapi di saat kita butuh. Ibnu Athailah berkata, jika sesuatu ditakdirkan untukmu, ia tidak akan meleset. Jika tidak ditakdirkan, ia tak akan pernah sampai. Pernahkah engkau merenung, mengapa bunga tidak mekar di musim dingin? Karena ada waktunya, ada musimnya. Begitu pula doa. Ia akan mekar di musim terbaiknya. Tidak satu detik pun lebih cepat, tidak satu detik pun lebih lambat. Waktu Allah adalah jam yang paling tepat di semesta. Rumi mengajarkan, jangan berlari mengejar yang belum waktunya, karena sesuatu yang bukan waktunya hanya akan membuatmu lelah. Maka biarkan takdir Allah berjalan dengan tenang. Tidak ada yang terlambat baginya, dan tidak ada yang tercepat selain kehendaknya. Jika kita menunggu dengan sabar, saat datangnya jawaban akan terasa seperti hadiah terindah. Dan kita akan tersenyum berkata, ternyata Allah selalu tepat waktu. Setiap musibah bisa jadi jalan menuju kebaikan yang lebih besar. Kadang musibah terasa seperti pedang yang melukai. Hati kita berdarah, jiwa kita terguncang, namun musibah bukanlah tanda Allah benci. Justru bisa jadi ia adalah jalan menuju kebaikan yang lebih besar. Jalaluddin Rumi pernah menulis, luka adalah tempat cahaya masuk ke dalam dirimu. Betapa dalam makna itu. Luka bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membuka jalan bagi cahaya. Allah tidak menimpakan musibah kecuali ada hikmah di baliknya. Kita mungkin tidak melihat saat ini, tapi kelak kita akan mengerti. Apa yang kita sebut kehilangan bisa jadi adalah penyelamatan. Apa yang kita sebut kegagalan bisa jadi adalah perlindungan. Imam Al-Ghazali mengingatkan, kadang manusia menangis karena kehilangan dunia, padahal Allah sedang memberinya kunci menuju akhirat. Musibah adalah tamu yang membawa pesan. Ia datang untuk mengajarkan sabar, tawakal, dan ridha. Jika kita menyambutnya dengan iman, musibah berubah menjadi karunia. Sebab di balik air mata ada surga yang Allah janjikan untuk orang-orang sabar. Sabar dan tawakal adalah kunci untuk merasakan manisnya keadilan Allah. Keadilan Allah tidak akan pernah terasa tanpa sabar. Sabar adalah jembatan menuju pengertian. Dan tawakal adalah perahu yang membawa kita di lautan takdir. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, barang siapa bersabar, Allah akan menolongnya. Dan barang siapa bertawakal, Allah akan mencukupinya. Dua kunci ini adalah rahasia manisnya iman. Tanpa sabar kita akan cepat menyalahkan Allah. Tanpa tawakal kita akan merasa hidup ini tak adil. Namun ketika sabar hadir, kita akan melihat musibah sebagai guru. Dan ketika tawakal tumbuh, kita akan merasa tenang meski badai datang. Keadilan Allah terasa indah ketika hati kita rela berjalan bersamanya. Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani pernah mengingatkan, ketika engkau menyerahkan urusanmu kepada Allah, engkau akan melihat keajaiban dalam takdirnya. Itulah yang disebut manisnya iman. Hati menjadi damai, jiwa menjadi ringan, meski jalan hidup penuh liku. Karena kita tahu, semua ini adalah bagian dari keadilan Allah yang sempurna. Dan di ujungnya, kita akan bersyukur bahwa Allah selalu memilihkan jalan terbaik. Dunia hanya persinggahan, keadilan sejati ada di akhirat. Sahabatku, dunia hanyalah persinggahan. Jangan berharap seluruh keadilan terwujud di sini. Sebab dunia memang tempat ujian, bukan tempat pembalasan. Ada orang jahat tampak bahagia, ada orang baik tampak sengsara.
Namun itu bukan akhir cerita. Akhiratlah panggung keadilan sejati. Di sana tidak ada yang tersembunyi dari pengadilan Allah. Setiap kebaikan sekecil biji zarrah akan dibalas, setiap keburukan pun akan dihitung. Ibnu Athailah berkata, "Jika engkau tidak melihat keadilan Allah di dunia, yakinlah engkau akan melihatnya di akhirat. Itulah janji yang tak pernah meleset, tak. Maka, jangan iri pada orang yang maksiat namun tampak bahagia, karena bahagia mereka hanyalah bayangan singkat, seperti fata morgana di padang pasir. Sedangkan balasan Allah di akhirat adalah sungai abadi yang tak pernah kering. Keadilan Allah selalu lengkap, hanya saja waktunya melampaui dunia. Dan orang beriman akan mengerti, dunia hanyalah ladang, akhiratlah panennya." Sahabatku, kita telah berjalan bersama dalam renungan ini. Kita belajar bahwa Allah tidak pernah salah waktu. Penundaan doa bukan penolakan, melainkan penjagaan. Diamnya Allah adalah tanda kebijaksanaan, bukan ketidakpedulian. Dan setiap musibah bisa menjadi jalan menuju kebaikan yang lebih besar. Kita juga memahami bahwa sabar dan tawakal adalah kunci untuk merasakan manisnya keadilan Allah. Dunia hanyalah persinggahan, sementara keadilan sejati ada di akhirat. Maka, jangan gelisah bila hidup terasa tidak adil sekarang. Jangan iri pada mereka yang tampak mudah jalannya, karena keadilan Allah bekerja dalam dimensi yang lebih luas dari sekadar dunia. Rumi pernah menutup baitnya dengan indah, "Jangan katakan Allah terlambat, karena waktu Allah adalah waktu yang paling indah." Mari kita percayakan hidup kita padanya, sebab takdir Allah adalah jalan yang paling aman untuk jiwa kita. Dan keadilan Allah selalu hadir, hanya saja seringkali mata kita yang belum mampu melihatnya. Semoga hati kita selalu ridha, sabar, dan percaya bahwa keadilan Allah selalu tepat waktu. Sahabatku yang dirahmati Allah, setelah kita menapaki perjalanan hati bersama tentang keadilan Allah yang selalu tepat waktu, mari kita berhenti sejenak. Tarik napas dalam, lepaskan perlahan, lalu tenangkan jiwa. Bukankah doa adalah bahasa hati yang paling jujur? Di saat kata-kata tak lagi mampu menjelaskan luka, di saat logika tak lagi menemukan jawabannya, hanya doa yang bisa menjembatani kerinduan kita pada Allah. Mari kita tundukkan kepala, rendahkan hati, dan memohon dengan segala kelemahan kita. Karena hanya kepadanya kita bersandar, hanya kepadanya kita meminta, dan hanya kepadanya kita berharap. Izinkanlah kita berdoa bersama. Semoga Allah memberi ketenangan, kekuatan, dan keyakinan bahwa keadilannya selalu indah pada waktunya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salammu kepada junjungan kami Nabi Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui isi hati kami, Engkau yang maha mendengar bisikan jiwa kami. Seringkali kami merasa hidup ini tidak adil, doa kami tertunda, dan harapan kami seolah jauh. Namun kami yakin, Engkau tidak pernah salah waktu. Ya Allah, jadikanlah hati kami sabar dalam menunggu keputusan-Mu. Jadikanlah jiwa kami ridha pada setiap takdir-Mu. Ajarkan kami untuk percaya bahwa penundaan-Mu adalah penjagaan, dan diam-Mu adalah kasih sayang. Ya Allah, berikanlah ketenangan bagi hati yang gelisah, kekuatan bagi jiwa yang rapuh, dan keyakinan bahwa setiap langkah hidup kami berada dalam keadilan-Mu yang sempurna. Ya Allah, jika saat ini kami sedang diuji, jadikanlah ujian ini penghapus dosa. Jika saat ini kami sedang menunggu jawaban, turunkanlah ia di waktu terbaik-Mu. Dan jika Engkau berkehendak lain dari yang kami harapkan, maka jadikanlah itu kebaikan yang lebih besar bagi hidup kami. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebersamaan kita dalam perjalanan renungan ini. Semoga setiap kata yang terdengar menjadi cahaya penuntun, setiap makna yang kita tangkap menjadi penguat iman, dan setiap langkah kita setelah ini semakin mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih sudah meluangkan waktu, telinga, dan hati untuk bersama-sama merenungi kehidupan dengan cahaya Al-Quran dan hikmah para ulama. Semoga apa yang sederhana ini bisa menjadi bekal berarti, dan semoga kita selalu dipertemukan dalam kebaikan di dunia maupun di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.